Selanjutnya adalah orang yang menafkahkan harta mereka karena dilihat manusia. Nah, kalau tadi bakhil dia, kalau tadi kikir dia. Sekarang dia tidak kikir, tapi dia menyerahkan atau menginfakkan, kalau dalam ayat, hartanya kepada manusia karena dilihat manusia. Karena ado udang di balik bakwan. Ado makasih tertentu. Itu. Dan ketika dia menyerahkan hartanya itu supaya orang yang tempat dia menyerahkan hartanya supaya patuh kayaknya. Supaya bisa dia tuanya iduang sampai orang itu niatnya. Atau ketika dia menyerahkan hartanya itu karena hubungan bisnis, lama bisnis. Pernah terangkan dia mak kalimat bisnis. Karena hubungan galih menggalih, bukan karena memberi prihatin, ibu sayang kepada orang dan membutuhkan waktu itu. Ada anak dun sanaknya ko bansai, anak dun sanaknya ko pintar, cita-citanya sekolah ke Parabe. Setelah di Parabe, cita-citanya ke Mesir. Kebetulan awak lai bapitih, ibu awak mencaliaknya. Anak ko cadik tapi biaya ndak ada, awak bantu. Itu baru infak yang sebenarnya tuh. Kalau infak dari hubungan galih, itu infak ria'an nas tuh, bukan karena Allah, bukan liwajhillah namanya. Orang yang tidak mau berbuat yang tadi, tidak mau menyembah Allah, tidak mau berbuat kepada karib kerabat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil dan lain-lain yang kita sebut tadi, kalau inyo tidak pilih lai baragih tapi karena manusia. Ustaz, tidak ada lagi mului ambo mengecek doh, tidak ada mului ambo mengecek doh, ambo ko ingin menguasainya, mului tidak ada mengecek doh. Tapi kalau tidak dihormati oleh orang yang diagih tadi, nak tanggung berangnya dah. Nak tanggung berangnya dah. Akan sama tu nya. Mulu indah malah mengecek. Tapi perbuatan lebih memperlihatkan dari kata-kata kan. Jadi orang yang seperti itu namanya ria'an nas. Karena ingin dilihat oleh manusia. Model minyak panuh, talenggang seketik tabayak. Istilahnya minyak panuh istilahnya ya. Talenggang seketik minyak ko tumpahnya. Lepas tu kampung ambo tabayak. Jangan tersinggung seketik juga. Kalau tersinggung, habis berangnya. Habis dicaracuinya. Iku patang ku aden dan membalian kang mah. Keluar sekali. Jadi jangan memberi ketika kita ingin matua, ketika kita ingin menguasai seseorang. Kalau ingin seperti itu, niatnya seperti itu namanya ria'an nas, bukan liwajhillah, bukan karena Allah. Karena orang itu memang wala yu'minu billah wala bil yaumil akhir, bukan karena kesadarannya dengan akan pertemuannya dengan Allah besok ketikanya berinfak itu, bukan kesadaran dari hatinya percaya kepada hari akhir akan dipertanggungjawabkan, bukan itu yang ada dinya. Dibantunya pertandingan sepak bola misalnya kan, sepak bola antar kecamatan, kebetulannya sedang kampanye, itu ria'an nas namanya kan.
supaya ditagaan fotonya kan, dipampangkan spanduk balihonya, baliho istilahnya tuh Bu. Supaya orang milihnya. Ya Pak Ustaz, kan kini gua modal sadonya. Betul, tapi kanai menurut ayat. Kalau memang kabar hagi juga, kampanye dan tindak kampanye, itu tetap diagi. Jadi orang yang ria'an nasko mudah tersinggung. Kalau kita ulang balik, ya model-model menanai minyak panuh, pantang terlenggang, pantang tersinggung. Kalau tidak diagihnya oleh habis diceracuan. Ibu yang berhormati, itu. Kemudian adalah orang yang seperti itu berteman dengan setan. Korina. Korina ko kalau celik di dalam keterangannya, ia betul-betul dianggapnya teman dekat. Teman dekat, beda dengan sahabat. Setan itu adalah yang membawa kepada kejahatan. Itu di pertemannya. Syaitan itu terambil dari kata syatona, yang berarti jauh. Di setan itu artinya jauh. Jauh apa? Jauh dari kebenaran. Jadi kalau berteman awak dengan orang yang jauh dari kebenaran, awak ikut jauh. Ikut pula jauh dari kebenaran. Kemudian ada kalimat setan itu terambil dari syato. Artinya apa? Orang yang melakukan kebatilan. Baik di dalam bentuk jin, baik dalam bentuk manusia atau setan itu sendiri. Jadi kalau berteman awak dengan orang yang jauh dari kebenaran, kita pun ikut jauh. Jadi ibu yang berhormati, elok-elok memilih kawan. Kan aja awak dengar. Bakawan jauh orang menjual minyak wangi, kalau indak dapat dawak minyak wanginya, seindah-indahnya awak tabau harum. Bakawan awak jauh orang pandai besi, tukang titik, tukang titik ya. Tahu Bu, titik, tukang titik. Kan itulah kan. Tukang pandai besi itu pakai yambu-yambu itu kan. Apa ya? Kalaupun indak dapat dawak tabaka seindah-indahnya, bau nasok dapat dia awak. Jadi kalau setan kawan, setan akan diperkawan. Kalau indak jadi setan awak, kalau indak jadi setan, seindah-indahnya jauh dari kebenaran. Pandai awak mencari kawan. Ibu yang berhormati, itu. Kemudian ditanya oleh Allah kini, kenapa atas mereka atau apakah beratnya atas mereka jikalau mereka beriman dengan Allah? Kalau ikut pertanyaannya lah malu sebenarnya. Mirip pertanyaannya serupa ikut Bu. Lah awak suruh anak awak solat, cucu awak kan tak barik menurut awak tu dah, dan memang tak barik, tak amuhnya dah. Kecil awak sabananya anan barik dia yang melakukan solat ko. Serupa itulah kira-kira Allah mengecek. Atau awak ingin menjodohkan anak laki-laki awak jo anak gadis yang menurut awak satu agama dan memang baik itu nyatonya. Menutup aurat, sekolah lain sekolah agama, beradat, berbudi, bakarajo pula lah, alhamdulillah, walaupun tak banyak hasilnya, tapi itu baru ikhtiarnya. Ingin awak itu menantu awak. Kecil anak awak yang laki-laki, mak salah. Asian akan datinya. Orang yang tak tutup aurat,
Bawaju sampi-sampi. Takakak kamari, takakak ke situ, takakak tak ibu? Galak tak bayak-bayak. Kecil waktu itu sawananya anan barek diang mayuan kecil amat. Ikulah contoh kalimat yang dibuat oleh Allah di sini. Maza alaihim lau amanu billah. Apa beratnya bagi mereka jikalau mereka beriman dengan Allah? Iku nak tanggung udah. Wal yaumil akhir, dan hari kemudian. Wa anfaku mimma razaqahumullah, dan menginfakkan dari barang yang telah kami beri rezeki mereka oleh Allah. Bainfak tu nak sandonya doh. Ana mau baik kalian barek. Kan tadi itu kebaikan-kebaikannya. Berinfaklah. Ketika mereka berinfak untuk dicari manusia lohnya. Ana mau baik kalian barek berinfak secara ikhlas tu. Itu kecil Allah tu. Lalu disambut atau disambung oleh Allah ayatnya, wa kanallahu bihim alima, dan sesungguhnya dan adalah Allah dengan mereka maha mengetahui. Maza alaihim, apa ruginya? Tidak ada rugi kalian loh kalau kalian beriman kepada Allah hari kemudian. Dan ketika Allah menyuruh itulah dalam jangkauan kita, dalam jangkauan manusia, tidak barik dah, dan tidak memudaratkan. Solat, ada tidak orang yang setelah solat sakitnya? Tidak ada. Ada tidak orang ketika dia sudah berinfak jadi jatuh miskinnya? Tidak ada. Jadi memang itu makanya Allah bertanya, anan barik di kalian beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, berinfak tuh. Sebab Allah sendiri sudah mengetahui dan sangat mengetahui ketika berinfak tuh, ketika sholat tuh tidak memudaratkan, tidak merusak, bahkan untuk baik kepada kita. Tidak barik, tidak sulit, tidak merusak. Tapi setannya nak bertiru. Setan juga dia berkawan. Inilah pertanyaan Allah tadi. Ustaz, kan kini nak boleh jodoh tu dipaksakan. Iya memang, tapi menurut orang tua tu tadi, amak awak tadi, sekampung lo orang mengajian, si anu tu nak ba'a doh. Pembandingnya orang tak berjilbab pula. Aku berjilbab, lagi solat, keturunannya tak ba'ala tampak. Iya awak lah berjanji semuanya Ustaz dulu. Ya dia berjarak-jarak balik kan, bukan makasih apa-apa kan. Tapi kembali kepada kalimat tadi, menurut orang tua kita tadi, dia baik, anak tu baik. Tapi kenapa tidak mau? Itulah pertanyaannya. Sebenarnya ada membuat barek yang mayon ke kiamat. Tidak merusak. Kecil bansai banai tidak loh doh. Buruk banda bisa tampaknya dibawa ke tengahnya. Pikirlah balik. Samalah dengan itu kira-kira contohnya. Jadi itu Allah mengetahui dengan mereka. Allah tahu, wa kana Allahu bihim alima. Amak kau tahu dengan itulah kira-kira. Itu kan perbandingannya ya Bu ya. Kita lanjut. Innallaha la yazlimu misqala zarrah. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi seberat biji zarrah pun. Artinya apa? Ketika kita buat baik, kita terima walaupun ketek. Akan dibalas. Tapi ya Bu, indak langsung model makan ubek, dimakan kini, cigak kini. Ndak serupa itu dah. Tapi ketika kita berbuat pasti dibalas. Gitu. Dan pasti
akan berkembang. Sebab itu jawaban kelanjutan firman Allah, Bu. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Dan jika adalah satu saja kebaikan dilipat gandakan. Ibu yang menghormati, bukankah surau awak ko dulu lantainya papan, Bu ya? Dindingnya palupuh. Kini kan rancak ya. Kan dilipat gandakan tuh. Kalaulah tidak karena orang tua-tua kita dulu mendirikan surau di siko, jo lantai papan, jo tonggak kayu, jo dinding palupuh, atau mungkin jo atok robio, ndak ada surau kini kodoh. Jadi setiap orang yang memulai kebaikan itu dilipat gandakan. Dan orang yang memotori, wah, kau masuk anak sekolah, masuk kampungnya, orang nan pertama babuek bayi itu gadang pahalonya daripada orang nan kemudian babuek bayi, walaupun ditampik nan sama orang itu. Paham mak makasihnya tu. Orang nan buat surau di siku kuah itu lebih gadang pahalonya daripada orang membangun nan kemudian. Sebaiknya menaruhan saja oleh. Jadi itu makasih dilipatkan tuh. Kan menaruh yang sila ya, memperancak pondasi lah do, tanah lah do. Orang tua-tua dulu tanah dicarinya, kayu untuk tonggak dicari kalimbo tuh. Kamar dicarinya kok, orang Singgalang. Panjang kadang. Kita menaruh yang sila. Lebih berarti orang tu melakukan. Sama dengan pahlawan kita Indonesia. Memang tidak sebagus bangunan kini. Waktu merdeka tahun 1945 tu nak model kini bangunan tu. Pembangunan nak model kini. Tapi kalau tidak karena orang itu, tidak terwujud model kini. Baik itu makasihnya. Wa intaku hasanatan yudha'if. Jika ada satu kebaikan dilipat gandakan. Jadi tetap awak baik mak. Aku maaf saja yo. Maaf saja gua. Sanjung berhadapan. Amak aku kena cok motokopi gua. Motokopi doa, motokopi apalah isi-isi ceramah. Itu disusun dia mak tu. Tidak dia mak saja dah. Ibu-ibu disusun, diletak sampai nan elok. Itu bisa jadi banyak dan bisa jadi gadang. Aduh cucu awak besok. Awak ndak ada leh. Siap punya ko enek. Rancak yo. Ambo jilid lah. Ambo apa kan lah. Buka apa lah beko namanya. Sama Abu Yahamka. Itunya menulis. Tulisnya saja. Datang anaknya. Siapa namanya? Rusdi Hamka. Itu disusunnya. Jadi sebuah buku. Mana orang baca tu se-Indonesianya. Itu aku kekecilan dijilid. Setidak-tidaknya ibu, setidak-tidaknya mak, jadi pembicaraan di anak cucu awak. Itu peninggalan nenek kau tu, waktunya cocok ke surau, itu tempatnya. Itu setidak-tidaknya secara dunia tu. Ya tak? Secara dunia. Apalagi sampai dibaca oleh anak cucu kita dan itu menginspirasi. Kecil anak muda bu yo. Bahasa kampungnya memancing hatinya, memancing jiwanya untuk berbuat baik karena nan dibacanya tu ada anjuran berbuat baik dan dibacanya tu dek kita nak menyusun, kita nak menjilid walaupun kita lah mati. Begitu ibu, begitu amak. Jadi wa in taku hasanatan yudha'ifha. Terima kasihnya. Dan jika ada satu kebaikan saja, nyo akan dilipat gandakan. Sama dengan orang menemukan lampu bola lampu bu ya. Anak sekolah tahunya namanya tu Thomas Alva Edison. Waktu itu lampu kok memang tidak serancak. Nah kini tidak ada dinya lompat lampu pijar, lampu sorot, lampu itu, tidak ada dinya.
merek Philip pun tak ada dah. Tapi kalaulah tidak karena dia yang menemukan, tak ada, tak mendapat lampu orang mutajariah. Nah, jadi itu maksudnya yudo ifha, dilipat gandakan. Abu pernah mendapat tulisan-tulisan orang gaib yang pengurus masjid. Salah satunya tulisan itu cerita perang Kamang. Perang Kamang. Bara dapat ilmu dicerita di tulisan gaib tu. Bila meninggal, kadang dapat ilmu dan kadang pula dapat di apa tu. Bara tu dapatnya pahala Syekh Ibrahim Musa. Walaupun dulu perabik tu atoknya mungkin radio loh ya. Candung tu pertama sekolahnya atoknya bara lokal waktu itunya. Dia dapat fotonya tu. Tampil lokal. Itu pertama tu. Atoknya atok sing yang lah pakarek-karek lo pak. Pakarek kan maksudnya lah lusuh. Lalu kini lah rancak. Kini lah barat tingkit. Lah tambah pula. Kasar balik lah buahnya. Dia akan tiba balik tu. Jadi itulah maksudnya yudha'ifha, dilipat gandakan. Jadi jangan kita ko amboko ibu sagan-sagan babuek bayi. Setidaknya itu nak kecekkan tadi. Jadi cerita nan elok dia anak cucu awak. Kau tabek ko amai dulu nama buat ko. Amai dulu. Aku WC ku andong kau tu nama gambar usulan inyo tu. Kamu gitu. Itu maksud dilipat gandakan. Jadi tidak rugi no fotokopi ko. Ini akan berlipat ganda nanti. Disusun elok-elok. Dibuat di kamar. Dijilidnya. Itu. Wa yu'ti min ladunhu, dan diberikan dari sisinya. Maksudnya dibu ya. Dari sisi Allah. Kalau di sisinya Allah ko beko, beda jo ladun, beda jo indahu. Ladunhu dengan indahu bedanya. Kalau indahu tu babantuk dan bantuknya sekitu. Itu tinjauan orang bahasa tu. Tapi kalau ladunhu boleh saja indak babantuk, dan itu terserah orang dan akan magih. Kalau inyo ingin gadang magih, gadang. Kalau inyo ingin ketek magih, ketek. Jadi ladunhu itu sifatnya agaknya hakikat. Maksudnya apa? Satu kebaikan itu bisa saja di sisi Allah, ladunhu di sisinya Allah, itu dua kebaikan. Boleh saja kebaikan itu sebesar kepala, tapi di sisi Allah akan diberikan balasnya kepada awak beko sagadang rumah. Itu maksud ladunhu di situ. Dan itu pula lah maka dipakai oleh Allah kalimatnya dengan ladunhu. Ajran azima, pahala yang besar. Jadi yang satu kebaikan tadi, nan ibu fotokopi tadi, lalu ibu jilid, bisa saja hanya cerita kebaikan atau cerita-cerita baik tentang awak besok kalau Allah meninggal. Tapi bisa saja lebih dari itu. Mungkin cucu ibu penulis, lalu nyo susun, nyo jabarkan pula, nyo buat sebuah buku dibaca oleh seluruh orang di Indonesia. Bisa paham, Bu? Dibaca oleh orang seluruh Indonesia. Cucu awak kau penulis terkenal pula. Baratu pahala ibu. Itu makasih ladunhu, bisa saja berlipat-lipat. Tak ciek lipatan saja tak.
Wah. Dulu tafsir awak di siko yang memulai siap Mak Haji ya. Siapa dulu yang mulai? Aduh dulu ini, aduh. Itu mungkin tak sekadang kini. Besok kok karena dilanjutkan juga, besok kok tafsir kok mungkin pakai komputer awalnya kan. Coba kalau tidak dilanjutkan oleh ibu-ibu yang kini, tentu besok memulai pulaunya balik. Jadi orang yang memulai itu yang lebih besar dapat pahalanya. Apa salahnya kita risiko kita undang misalnya surau-surau lain. Kami setiap hari Selasa mengadakan tafsir. Datanglah, kunjungilah beramai-ramai, bersama ustadz itu, ustadz ini. Ini tidak orang batu jari yang senadir dong. Fasilitasnya, alat-alatnya sudah pakai infokus. Itu kan contoh. Al-Quran lengkap, pakai terjemah dan tidak terjemah. Sudah banyak yang datang, ada dari Bukit Batabuh dan lain-lain. Itu banyak atau apa-apa yang datang, ibu-ibu yang datang. Karena sudah dimulai oleh ibu-ibu awak atau apa-apa awak dulu tafsir kok. Ya maaf saja kalau mungkin dulu guru tafsirnya ibu-ibu, sekarang apa-apa, atau mungkin setelah hambo kok besok orangnya paling hebat pula. Kenapa? Karena sudah dimulai awalnya kan. Mulai. Itu makasih ajran azima. Ini siap gini Pak. Kita lanjut. Fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Iko kodibu ya. Dalam pula makna ayat ini. Apa maknanya? Maka bagaimana keadaan orang-orang kafir itu apabila kami datangkan dari tiap-tiap umat itu seorang saksi. Maksudnya, di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti, ada seorang saksi yang menyaksikan betapa umat itu atau umat Nabi yang dulu tuh, umat manapun lah, ya, betapa mereka ingkar. Tidak mau menyembah Allah, tidak mau berinfak, kalaupun berinfak karena ria. Ternyata ada seorang saksi yang melaporkan perbuatan orang itu kepada Allah. Keadaan orang yang ingkar tuh. Takui, malu atau sandang sehatinya. Itu sama ba orang iko ada seorang manusia yang berbuat buruk dan ia merasa aman waktu itu, tidak ada orang yang mengetahui nurinya. Tapi ternyata di waktu itu ada orang yang menyaksikan dan memang akan disidangkan di hadapan masyarakat. Ba'a raswati orang nan berbuat jahat itu tadi. Bercampur rasa takut, rasa malu. Campur tu. Faham? Ayo. Betul. Padahal awak mengecik anda, orang nak tahu kan? Itu maksudnya. Bagaimana keadaan mereka? Fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dan kami datangkan dengan engkau Muhammad atas mereka orang kafir, mereka orang munafik, syahidan, sebagai saksi pula. Jadi biasanya dia haula'i ini itu biasanya dipergunakan kepada orang-orang kafir, orang munafik. Jadi Nabi itu sebagai saksi pula.
kepada orang munafik, kepada orang yang ingkar, yang tak amuh baik baik tadi, ataupun kalau nyubek baik tapi bukan karena Allah. Jadi haula kau maksudnya kepada indak kepada orang lain elok. Carilah kalimat Al-Quran. Kalaulah haulai dia itu kepada orang yang buruk-buruk, kafir, munafik. Ada sejarah mengecean, Bu. Hei Ali, bacakanlah aku Al-Quran. Kecek Nabi kepada Ali. Hei Rasulullah, bukankah Al-Quran itu diturunkan kepada engkau dan engkau hafal? Ya, ambo ingin lo mendengar. Ambo ingin mendengar Al-Quran itu dari mulut orang pula. Ambo senang mendengar Al-Quran tu. Dibacakan oleh Ali. Dalam sejarah lain, tak Ali tu, tapi sahabat-sahabat yang lain. Dibacakanlah surat An-Nisa ini. Sampailah ke ayat 41 ini. Sampailah ke ayat 41 kau. Menangis Nabi. Sampai ke ayat 41 kau menangis Nabi. Allah tuali. Tunggu sebentar. Apa maksudnya? Maksudnya disiko ibu yang menghormati, salam. Salam. Nah, jadi apa maksudnya? Maksudnya betapa Nabi ko merasakan sagan bacampu takui, malu menyaksikan. Andaikan waktu itu memang Nabi jadi saksi terhadap umat-umatnya nan ingkar, yang indah amuh baik tadi, ndak amuh wa'budullah, ndak amuh habil walidaini ihsan, ndak amuh zil kurba, yatama, masakin, jahit kepada pembantu dan lain-lain. Ainyo besok kau jadi saksi terhadap orang yang buat buruk kau. Sagan awak Allah tu gini atau apa? Itu antara suri Nabi, makanya Nabi manangi. Awak tidak melalui kita sekarang saksi. Saksi malunya kan? Si malunya kan? Itulah makasihnya Bu. Ayat nani kokoh. Merasa sampai di situ saja dulu. Besok kita sambung. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Selanjutnya adalah orang yang menafkahkan harta mereka karena dilihat manusia. Kalau tadi bakhil dia, kalau tadi kikir dia. Sekarang dia tidak kikir, tapi dia menyerahkan atau menginfakkan, kalau dalam ayat, hartanya kepada manusia karena dilihat manusia. Karena ada udang di balik bakwan. Ada makasih tertentu. Itu. Dan ketika dia menyerahkan hartanya itu supaya orang yang tempat dia menyerahkan hartanya supaya patuh kayaknya, supaya bisa dia tuanya idung sampai orang itu niatnya. Atau ketika dia menyerahkan hartanya itu karena hubungan bisnis. Tahu mak bisnis? Pernah terangkan dia mak kalimat bisnis. Karena hubungan galih menggalih. Bukan karena memberi prihatin, ibu sayang kepada orang dan membutuhkan waktu itu. Ada anak dun sanaknya kau bansai,
Anak anaknya ko pintar, cita-citanya sekolah ke Parabik. Setelah di Parabik, cita-citanya ke Mesir. Kebetulan awak lai bapitih. Ibu awak mencaliaknya. Anak ko cadik tapi biaya ndak ada. Awak bantu. Itu baru infak yang sebenarnya tu. Kalau infak ada hubungan galih, itu infak ria'an nas tu, bukan karena Allah. Bukan liwajhillah namanya. Nah, orang yang tak mau berbuat yang tadi, tak mau menyembah Allah, tak mau berbuat kepada karib kerabat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil dan lain-lain yang kita sebut tadi. Kalau inyo tidak pilih, lai baragih tapi karena manusia. Ustaz, tak ada lagi mului ambo mengecek doh. Tak ada mului ambo mengecek doh. Ambo ko ingin menguasainya. Mului tidak doh. Mului tidak ada mengecek doh. Tapi kalau tidak dihormati oleh orang yang diagih tadi, nak tanggung berangnya doh. Nak tanggung berangnya doh. Akan sama tu nya. Mulu indah malah mengecek. Tapi perbuatan lebih memperlihatkan dari kata-kata kan. Jadi orang yang seperti itu namanya ria'an nas. Karena ingin dilihat oleh manusia. Model minyak panuh. Talenggang seketik tabayak. Istilah, minyak panuh istilahnya ya. Talenggang seketik minyak ko tumpahnya. Lepas tu kampung ambo tabayak. Jangan tersinggung seketik juga. Kalau tersinggung, habis berangnya. Habis dicaracuinya. Iku patang ku aden dan membalian kang mah. Keluar sekali. Jadi jangan memberi ketika kita ingin matua, ketika kita ingin menguasai seseorang. Kalau ingin seperti itu, niatnya seperti itu namanya ria'an nas, bukan liwajhillah, bukan karena Allah. Karena orang itu memang wala yu'minu billah wala bil yaumil akhir, bukan karena kesadarannya dengan akan pertemuannya dengan Allah besok ketikanya berinfak itu, bukan kesadaran dari hatinya percaya kepada hari akhir akan dipertanggungjawabkan, bukan itu yang ada dinya. Dibantunya pertandingan sepak bola misalnya kan, sepak bola antar kecamatan, kebetulannya sedang kampanye, itu ria'an nas namanya kan, supaya ditagaan fotonya kan, dipampangkan spanduk balihonya, baliho istilahnya tuh Bu, supaya orang milihnya. Ya Pak Ustaz, kan kini gua modal sadonya. Betul, tapi kanai menurut ayat. Kalau memang kabar agih juga, kampanye dan tidak kampanye, itu tetap diagih. Jadi orang yang ria'an nasko mudah tersinggung. Kalau kita ulang balik, ya model-model menanai minyak panuh, pantang telenggang, pantang tersinggung. Kalau tidak diagihnya waleh, habis diceracuan. Ibu yang berhormati, itu. Kemudian adalah orang yang seperti itu berteman dengan setan. Korina. Korina ko kalau celik di dalam keterangannya, ia betul-betul dianggapnya teman dekat. Teman dekat, beda dengan sahabat. Setan itu adalah yang membawa kepada kejahatan. Itu di pertemannya.
Syaitan itu terambil dari kata syatona yang berarti jauh. Di syaitan itu artinya jauh. Jauh apa? Jauh dari kebenaran. Jadi kalau berteman awak dengan orang yang jauh dari kebenaran, awak ikut jauh. Ikut pula jauh dari kebenaran. Kemudian ada kalimat setan itu terambil dari syato. Artinya apa? Orang yang melakukan kebatilan. Baik di alam bentuk jin, baik dalam bentuk manusia atau setan itu sendiri. Jadi kalau berteman awak dengan orang yang jauh dari kebenaran, kita pun ikut jauh. Jadi ibu yang menghormati, elok-elok memilih kawan. Kan aja awak dengar. Bakawan jauh orang menjual minyak wangi. Kalau indak dapat dawak minyak wanginya, seindah-indahnya awak tabau harum. Bakawan awak jauh orang pandai besi, tukang titik. Tukang titik ya. Tahu bu, titik, tukang titik. Kan itulah kan. Tukang pandai besi itu pakai yambu-yambu itu kan. Apa ya? Kalaupun indak dapat dawak tabaka seindah-indahnya, bau nasok dapat dia awak. Jadi kalau setan kawan, setan yang kali berkawan. Kalau indak jadi setan awak, kalau indak jadi setan, seindah-indahnya jauh dari kebenaran. Pandai awak mencari kawan. Ibu yang menghormati, itu. Kemudian ditanya oleh Allah kini, kenapa atas mereka atau apakah beratnya atas mereka jikalau mereka beriman dengan Allah? Kalau ikut pertanyaannya lah malu sebenarnya. Mirip pertanyaannya serupa ikut buah. Lah awak suruh anak awak solat, cucu awak kan tak barik menurut awak tu dah, dan memang tak barik, tak amuhnya dah. Kecil awak, sabananya anan barik dia yang melakukan solat ko. Serupa itulah kira-kira Allah mengecek. Atau awak ingin menjodohkan anak laki-laki awak jo anak gadis yang menurut awak satu agama dan memang baik itu nyatonya. Menutup aurat, sekolah lain sekolah agama, beradat, berbudi, bakarajo pula lah alhamdulillah walaupun tak banyak hasilnya. Tapi itu baru ikhtiarnya. Ingin awak itu menantu awak. Kecil anak awak yang laki-laki, mak salah. Asian akan datinya. Orang yang tak tutup aurat, baju sampik-sampik. Tak kakak kamari, tak kakak ke situ, tak kakak tak ibu. Galak tak bayar-bayar. Kecil waktu itu, sawananya anan barik dia mayuan kecil amat. Itulah contoh kalimat yang dibuat oleh Allah di sini. Maza alaihim lau amanu billah. Apa beratnya bagi mereka jikalau mereka beriman dengan Allah? Iku nak tanggung dah. Wal yaumil akhir, dan hari kemudian. Wa anfaku mimma razaqahumullah, dan menginfakkan dari barang yang telah kami beri rezeki mereka oleh Allah. Bainfak tu nak sadonya doh. Anu baik kalian barek. Kan tadi itu kebaikan-kebaikannya. Berinfaklah. Ketika mereka berinfak untuk dicari manusia lohnya. Anu baik kalian barek berinfak secara ikhlas tu. Itu kecil Allah tu. Lalu disambut atau disambung oleh Allah ayatnya, wa kanallahu bihim alima, dan sesungguhnya dan adalah Allah dengan mereka maha mengetahui. Maza alaihim, apa ruginya? Tidak ada rugi kalian loh. Kalau kalian beriman kepada Allah hari kemudian,
Dan ketika Allah menyuruh itu, itulah dalam jangkauan kita, dalam jangkauan manusia, tidak barik dah. Dan tidak memudaratkan. Solat, ada tidak orang yang setelah solat sakitnya? Tidak ada. Ada tidak orang ketika dia sudah berinfak jadi jatuh miskinnya? Tidak ada. Jadi memang itu makanya Allah bertanya, anan barik di kalian beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, berinfak tuh. Sebab Allah sendiri sudah mengetahui dan sangat mengetahui ketika berinfak tuh, ketika sholat tuh tidak memudaratkan, tidak merusak, bahkan untuk baik kepada kita. Tidak barik, tidak sulit, tidak merusak. Nah, tapi setannya nak bertiru. Setan juga dia berkawan. Nah, inilah pertanyaan Allah tadi. Ustaz, kan kini nak boleh jodoh tu dipaksakan. Iya memang. Tapi menurut orang tua tu tadi, amak awak tadi, sekampung lo orang mengajian, si anu tu tak ba'a dah. Pembandingnya orang tak berjilbab pula. Aku berjilbab, lahir solat, keturunannya tak ba'a lah tampak dah. Iya awak lah berjanji semuanya Ustaz dulu. Ya dia berjarak-jarak balik kan, bukan makasih apa-apa kan. Tapi kembali kepada kalimat tadi, menurut orang tua kita tadi, dia baik, anak tu baik. Nah, tapi kenapa tidak mau? Nah itulah pertanyaannya. Sebenarnya ada membaik barik yang mayon ke ciamak. Tidak merusak. Kecil bansai banai tidak loh doh. Buruk banda bisa tampaknya dibawa ke tengahnya. Pikirlah balik. Samalah dengan itu kira-kira contohnya. Jadi itu Allah mengetahui dengan mereka. Allah tahu wa kana Allahu bihim alima. Amak kau tahu dengan nanga. Itulah kira-kira. Itu kan perbandingannya ya Bu ya. Kita lanjut. Innallaha la yazlimu misqala zarrah. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi seberat biji zarrah pun. Artinya apa? Ketika kita buat baik, kita terima walaupun ketek. Akan dibalas. Tapi yo Bu, indak langsung model makan ubek. Dimakan kini, cigak kini. Ndak serupa itu dah. Tapi ketika kita berbuat pasti dibalas. Wah, gitu. Dan pasti akan berkembang. Sebab itu jawaban kelanjutan firman Allah Bu. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Dan jika adalah satu saja kebaikan dilipat gandakan. Ibu yang menghormati, bukankah surau awak kau dulu lantainya papan Bu ya? Dindingnya pelupuh. Kini kan rancak ya. Kan dilipat gandakan tuh. Kalaulah tidak karena orang tua-tua kita dulu mendirikan surau di siko, jo lantai papan, jo tonggak kayu, jo dinding pelupuh, atau mungkin jo atok robio, ndak ada surau kini kodoh. Jadi setiap orang yang memulai kebaikan itu dilipat gandakan. Dan orang yang memotori, wah, kau bahasa anak sekolah, bahasa kampungnya, orang nan pertama berbuat baik itu gadang pahalanya daripada orang nan kemudian berbuat baik, walaupun ditampik nan sama orang itu. Paham mak makasihnya tu. Orang nan buat surau di siku kuah itu lebih gadang pahalanya daripada orang membangun nan kemudian. Sebaiknya menaruhan saja oleh. Jadi itu makasih dilipatkan tuh. Kan menaruhan sila ya. Memperancak pondasi lah do, tanah lah do. Orang tua-tua dulu tanah dicarinya, kayu untuk tonggak dicari karimbo tu. Kemana dicarinya kok? Orang Singgalang.
panjang kadang. Kita menaruh yang seleh. Lebih berarti orang tu melakukan. Sama dengan pahlawan kita Indonesia. Memang tidak sebagus bangunan kini. Waktu merdeka tahun 1945 tu nak model kini bangunan tu. Pembangunan nak model kini. Tapi kalau tidak karena orang itu, tidak terwujud model kini. Baik itu maksudnya. Wa intaku hasanatan yudhaif. Jika ada satu kebaikan dilipat gandakan. Jadi tetap awak baik mak. Aku maaf saja yo. Maaf saja gua. Sanjung berhadapan. Amak aku kena cok motokopi gua. Motokopi doa, motokopi apalah isi-isi ceramah. Itu disusun dia mak tu. Tidak dia mak saja dah. Ibu-ibu disusun, diletak sampai elok. Itu bisa jadi banyak dan bisa jadi gadang. Aduh cucu awak besok. Awak ndak ado leh. Siap punya ko enek. Rancak yo. Ambo jilid lah. Ambo apa kan lah. Buka apa lah beko namanya. Sama Abu Yahamka. Itunya menulis. Tulisnya saja. Datang anaknya. Siapa namanya? Rusdi Hamka. Itu disusunnya. Jadi sebuah buku. Mana orang baca tu se-Indonesianya. Itu aku kekecilan dijilid. Setidak-tidaknya ibu, setidak-tidaknya mak, jadi pembicaraan di anak cucu awak. Itu peninggalan nenek kau tu, waktunya cocok ke surau, itu tampak tunya. Itu setidak-tidaknya secara dunia tu. Ya tak? Secara dunia. Apalagi sampai dibaca oleh anak cucu kita dan itu menginspirasi. Kecil anak muda bu yo. Bahasa kampungnya memancing hatinya, memancing jiwanya untuk berbuat baik karena nan dibacanya tu ada anjuran berbuat baik dan dibacanya tu dek kita nak menyusun, kita nak menjilid walaupun kita lah mati. Begitu ibu, begitu amak. Jadi wa in taku hasanatan yudhaifha. Terima kasihnya. Dan jika ada satu kebaikan saja, nyo akan dilipat gandakan. Sama dengan orang menemukan lampu bola lampu bu ya. Anak sekolah tahunya namanya tu Thomas Alva Edison. Waktu itu lampu kok memang tidak serancak. Nah kini tidak ada dinya lampu pijar, lampu sorot, lampu itu tidak ada dinya. Merek Philips pun tidak ada. Tapi kalaulah tidak karena dia yang menemukan, tidak mendapat lampu orang terjari yang. Jadi itu maksudnya yudhaifha, dilipat gandakan. Abu pernah mendapat tulisan-tulisan orang gaib yang pengurus masjid. Salah satunya tulisan itu cerita Perang Kamang. Bara dapat ilmu cerita di tulisan gaib tu. Bila meninggal, kadang dapat ilmu dan kadang pula dapat di apa tu. Bara tu dapatnya pahala Syekh Ibrahim Musa. Walaupun dulu perabik tu atoknya mungkin Rubio loh ya. Candung tu pertama sekolahnya atoknya bara lokal waktu itunya. Lo dapat fotonya tu. Tampil lokal. Itu pertama tu. Atoknya atok sing yang lah pakarek-karek lo pak. Pakarek aku maksudnya lah lusuh. Lalu kini lah rancak, kini lah barat tingkit, lah tambah pula kasabalik labuhnya, nyo ketimba balik tu. Jadi itulah maksudnya yudhaifha, dilipat gandakan. Jadi jangan kita ko, amboko, ibu sagan-sagan berbuat
berbuat baik. Setidaknya itu nak kecekkan tadi. Jadi cerita nan elok dia anak cucu awak. Kau tabik kau amai dulu nama buat kau. Amai dulu. Aku WC ku andong kau tu nama gambar usulan inyo tu. Kamu gitu. Itu maksud dilipat gandakan. Jadi tidak rugi no fotokopi ko. Ini akan berlipat ganda nanti. Disusun elok-elok. Dibuat di kamar. Dijilidnya. Itu. Wa yu'ti min ladunhu, dan diberikan dari sisinya. Maksudnya dibu ya. Dari sisi Allah. Kalau di sisinya Allah ko beko, beda jo ladun, beda jo indahu. Ladunhu dengan indahu bedanya. Kalau indahu tu babantuk dan bantuknya sekitu. Itu tinjauan orang bahasa tu. Tapi kalau ladunhu boleh saja indak babantuk, dan itu terserah orang dan akan magih. Kalau inyo ingin gadang magih, gadang. Kalau inyo ingin ketek magih, ketek. Jadi ladunhu itu sifatnya agaknya hakikat. Maksudnya apa? Satu kebaikan itu bisa saja di sisi Allah, ladunhu di sisinya Allah, itu dua kebaikan. Boleh saja kebaikan itu sebesar kepala, tapi di sisi Allah akan diberikan balasnya kepada awak beko sagadang rumah. Itu maksud ladunhu di situ. Dan itu pula lah maka dipakai oleh Allah kalimatnya dengan ladunhu. Ajron azima, pahala yang besar. Jadi yang satu kebaikan tadi, nan ibu fotokopi tadi, lalu ibu jilid, bisa saja hanya cerita kebaikan atau cerita-cerita baik tentang awak besok kalau Allah meninggal. Tapi bisa saja lebih dari itu. Mungkin cucu ibu penulis, lalu susun, jabarkan pula, buat sebuah buku dibaca oleh seluruh orang di Indonesia. Bisa paham, Bu? Dibaca oleh orang seluruh Indonesia. Cucu awak kau penulis terkenal pula. Barat tu pahala ibu. Itu maksud ladunhu, bisa saja berlipat-lipat. Tak ciek lipatan saja tak. Dulu tafsir awak di siko yang memulai siapa Mak Haji tu ya. Siapa dulu yang mulai? Aduh dulu ini, aduh. Itu mungkin tak sekadang kini. Besok kok karena dilanjutkan juga, besok kok tafsir kok mungkin pakai komputer awalnya kan. Coba kalau tidak dilanjutkan oleh ibu-ibu yang kini, tentu besok memulai pulaunya balik. Jadi orang yang memulai itu yang lebih besar dapat pahalanya. Apa salahnya kita risiko kita undang misalnya surau-surau lain. Kami setiap hari Selasa mengadakan tafsir. Datanglah, kunjungilah beramai-ramai, bersama ustadz itu, ustadz ini. Ini tidak orang batu jari yang senadir dong. Fasilitasnya, alat-alatnya sudah pakai infokus. Itu kan contoh. Al-Quran lengkap, pakai terjemah dan tidak terjemah. Sudah banyak yang datang, ada dari Bukit Batabuh dan lain-lain. Itu banyak atau apa-apa yang datang, ibu-ibu yang datang. Karena sudah dimulai oleh ibu-ibu awak atau apa-apa awak dulu tafsir kok. Ya maaf saja kalau mungkin dulu guru tafsirnya
ibu-ibu, nah sekarang pak-pak, atau mungkin setelah hambo kau besok, orangnya paling hebat pula. Kenapa? Karena sudah dimulai awalnya kan. Mulai. Itu makasih ajran azima. Ini siap gini Pak. Kita lanjut. Fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Iko kodibu ya. Dalam pula makna ayat ini. Apa maknanya? Maka bagaimana keadaan orang-orang kafir itu apabila kami datangkan dari tiap-tiap umat itu seorang saksi. Maksudnya di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti, ada seorang saksi yang menyaksikan betapa umat itu atau umat Nabi yang dulu tuh, umat manapun lah, ya, betapa mereka ingkar. Ndak amu menyembah Allah, ndak amu berinfak, kalaupun berinfak karena ria. Ternyata ada seorang saksi yang melaporkan perbuatan orang itu kepada Allah. Ba keadaan orang yang ingkar tuh. Takui, malu atau sandang sehatinya. Itu sama ba orang iko mah. Ada seorang manusia yang berbuat buruk dan ia merasa aman waktu itu, tidak ada orang yang mengetahui nurinya. Tapi ternyata di waktu itu ada orang yang menyaksikan dan memang akan disidangkan di hadapan masyarakat. Ba'a raswati orang dan berbuat jahat itu tadi. Bercampur rasa takut, rasa malu. Campur tu. Bapak? Ayo. Betul. Padahal awak mengecian dah, orang nak tahu kan? Itu maksudnya. Bagaimana keadaan mereka? Fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dan kami datangkan dengan engkau Muhammad atas mereka orang kafir, mereka orang munafik, syahidan, sebagai saksi pula. Jadi biasanya dia haula'i ini itu biasanya dipergunakan kepada orang-orang kafir, orang munafik. Jadi Nabi itu sebagai saksi pula kepada orang munafik, kepada orang yang ingkar, yang tak amuh babuek baik tadi, ataupun kalau nyubek baik tapi bukan karena Allah. Jadi haula kau maksudnya kepada indak kepada orang lain lo. Carilah kalimat Al-Quran. Kalaulah haula'i dia itu kepada orang yang buruk-buruk, kafir, munafik. Ada sejarah mengecian bu. Hei Ali, bacakanlah aku Al-Quran. Kecian Nabi kepada Ali. Hei Rasulullah, bukankah Al-Quran itu diturunkan kepada engkau dan engkau hafal? Ya, ambo ingin lo mendengar. Ambo ingin mendengar Al-Quran itu dari mulut orang pula. Ambo senang mendengar Al-Quran. Dibacakan oleh Ali. Dalam sejarah lain tidak Ali loh, tapi sahabat-sahabat yang lain. Dibacakanlah surat An-Nisa ini sampailah ke ayat 41 ini. Sampailah ke ayat 41 kok. Menangis Nabi. Sampai ke ayat 41 kok menangis Nabi. Allah tuali. Tunggu sebentar. Apa maksudnya? Maksudnya disiko ibu yang menghormati, Salam.
Salam. Nah, jadi apa maksudnya? Nah, maksudnya betapa Nabi ko merasakan sagan bercampur takui, malu menyaksikan. Andaikan waktu itu memang Nabi jadi saksi terhadap umat-umatnya nan ingkar. Yang indah amuh wa baik tadi. Ndak amuh wa'budullah, ndak amuh habil walidaini ihsan, ndak amuh zil kurba, yatama, masakin, jahit kepada pembantu dan lain-lain. Ainyo besok kau jadi saksi, saksi terhadap orang yang buat buruk apa. Sagan awak Allah tu kini atau awak apa? Ah itu antara suri Nabi, makanya Nabi manangi. Awak tidak melalui tidak dalam saksi cuma. Ah saksi malunya kan? Si malunya kan? Itulah maksudnya Bu, ayat nani kokoh. Merasa sampai di situ saja dulu. Besok kok kita sambung. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua.